Oke teman-teman, selamat datang di channel Feby Developer. Selamat datang di segmen ngobar ngoding bareng. Oke, kali ini aku akan berbagi ilmu bagaimana cara mengubah CR atau CI yang MVC ke HMVC. Untuk teman-teman yang belum tahu, aku ada artikel di bawah perbedaannya MVC dan HMVC itu apa. Oke, sekarang aku akan menunjukkan bagaimana cara merubah CI biasa ke CI HMVC. Oke, kita akan ke laptop. Oke teman-teman, kita sudah ada di laptop ya. Kita akan membuat connector HMVC. Oke, pertama-tama kita nyalakan examnya, Apache dan MySQL. Meskipun nggak pakai database, kita MySQL nyalakan aja. Apache dan MySQL harus dinyalakan seperti biasanya. Oke, bahan-bahannya ada connector 3. Aku download yang terbaru dari websitenya. Terus ada modular MVC-nya. Oke, terus kita buat project baru ya di C, exam, htdoc. Terus di sini kita buat folder baru dengan nama CI3 HMVC. Nah, gitu aja. Terus kita buka folder projectnya yang CI3 HMVC. Kita kasih importkan connectornya, master connector. Nah, selanjutnya kalau sudah di copy master connectornya yang ada di rar ini semua ya masternya, kita close master rar-nya, terus kita buka application. Nah, terus kita buka HMVC modular extensionnya. Terus kita klik core dan third party. Terus kita drag and drop ke application ini. Nah, ke application ya, core dan third party-nya yang ada di modular extensionnya. Di deskripsi aku sertakan juga kok. Terus kita close juga. Nah, kita buat folder baru di sini dengan nama modulus. Kalau mau tulisannya ini contohnya modulus, kita ambil dari sini, kita ke application. Kita buat folder baru dengan nama modulus. Cara membuat folder baru dengan cepat yaitu Ctrl Shift N agar cepat untuk membuat folder barunya. Ada folder modulus baru kita sudah buat. Terus kita buka modulusnya. Kita kasih nama modus namanya login dan beranda. Nah, terus di dalam folder itu ada folder yang sama. Nah, kalau di CI biasa kan yang di kanan ini CI biasa ya, yang di kiri ini CI yang sudah modulusnya. Kalian biasa kan application langsung ada controller, models, dan view. Kita buat di situ kan. Kalau yang CI MVC biasa, udah nggak MVC ini ada dalam modulus kita ngodingnya. Jadi ada modus beranda, login, logout, register, dan lain-lain. Atau bisa dengan out itu terdiri dari login, logout, dan register, atau lupa password juga. Ada bisa kalau ada modul data pelanggan gitu juga ada di sini. Nah, kegunaan modulus ini apa? Kegunaan modulus ini adalah agar ketika kita mengerjakan project secara bersamaan, kita akan rapih untuk menempatkan letak codingan susunannya. Kalau kita di controller, models dan view langsung di MVC itu akan ribet dan berantakan nanti jadinya. Jadi kalau HMVC ini dia modularnya tuh agar susunan project kita tuh rapih gitu loh. Kata kita teman yang orang umpamanya ya, orang A mengerjakan login, orang B mengerjakan register. Ketika menjadikan satu ya kita copy aja ke dalam di modulusnya tuh nanti akan bekerja fungsinya. Yang penting ya database-nya sama juga kan, satu project juga toh. Oke, untuk di modulus ini kan di aku membuat login dan beranda. Login ini nanti halaman awal akan muncul ya. Beranda ini ketika kita mencoba berpindah pick atau berpindah fungsi dari login ke modulus beranda. Oke, kita buka login masih kosong ya. Kita buat controller sepertinya. Kita buat controller. Terus kita buat lagi models yang connect database ya, dan view sesuai dengan yang kita buat ini aja. Nah, di login kita sudah membuat, kita copy ke beranda. Nah, kan masih kosong semua kan isinya. Oke, kita sidang di kanan ini ya, kita fokus ke sini sekarang. Oke, selanjutnya kita buka projectnya yaitu CI3_MVC ya di localhost. Oke, nah ini masih menggunakan ada error ya. Oke, kalau ada error kita buka routes.
Kita buka routers-nya, kita buka dulu di text editor ya. Kita buka text editor, kita buka Datadog, terus kita buka ci3_amvc. Oke, kita langsung buka application third party mx routers. Nah, router. Kita cari di bawah sendiri, ada yang namanya set class. Nah, ini set class ini kita matikan, terus kita ganti kodenya, maaf, kita ganti dengan ini. Nah, kode perubahan yang benar ini ya teman-teman, ada di deskripsi juga ada kode yang ini, set class di router atau perubahan router. Yang salah ini salah, aku kasih tanda ya, salah. Yang ini tuh salah, kita ganti yang dengan yang ini, kode perubahan benar. Coba kita refresh, nah hilang. Nah, tapi untuk controller ini dia masih welcome to kode ini adalah di MVC nya. Kita buka routersnya yang di config, kita ke config, terus kita ke routers, kita ganti ke ini kan David controlnya welcome kan masih yang ada di bawaannya kan ya. Jadi kita ganti ke login. Nah, kalau di refresh error pasti. Oke, terus kita ke yang kedua, kita langsung ke config lagi ya, di application config php. Nah, kita ke bawah, nah ini ada index.php, kita hilangkan dulu. Nah, kita hilangkan, terus base URL ini aku ada kode yaitu base URL. Nah, ini ada di deskripsi juga, agar base URL nya ini langsung nggak usah kan ngasih nama projectnya gitu kan gitu. Oke, kita copy ini. Nah, ini juga ada di deskripsi, aku taruh juga. Nah, oke, selanjutnya kita ke auto load. Nah, kita ke bawah, ada namanya libraries. Nah, ini libraries ini teman-teman isi aja, nggak apa-apa. Jadi ini opsional sih, mau nggak sih, ini nggak ngaruh sih. Yang ngaruh yang di helper, ada URL dan file, kita copy semua aja ke sini. Nah, oke, selanjutnya kita kan sudah indeksnya dihapuskan tadi kan ya. Kita ke bagian root coordinator. Nah, kita tutup semua projectnya. Kalau pakai VS Code teman-teman juga enak juga. Kita buat yang namanya htaccess. Nah, kayak gini. Nah, htaccess, kita klik kanan di folder rootnya atau di folder terdepan yang ada di ini ya, yang ada di application. Nah, ini folder klik kanan gini. Kalau di sini kita langsung klik kanan, new file htaccess. Nah, terus kita kopikan kodenya, ini juga ada di deskripsi. Biar cepat kita copy paste aja. Oke, selanjutnya kita fokus ke modulsnya login. Nah, ini masih kosong, controllernya kita buat login juga sesuai dengan nama modulsnya, login.php. Nah, gitu. Untuk kodenya kita copy dari welcome saja. Nah, ini kita copy ke welcome, kita copy di sini. Nah, biar cepat prosesnya. Nanti welcome ini kita ganti login. Tetap dah index view-nya kita ganti view login. Nah, view login ini kita buat di mana ya? Kita nggak buat di view yang di application ya. Kita buat di view yang ada di dalam modus login. Di view login kan, view login kita buat di sini ya, di login kita nih file viewlogin.php. Oke, isinya kita copy dari view welcome aja biar cepat. Oke, kita copy di welcome ini ya viewnya. Terus kita ganti tatatannya login. Terus nah ini kita ganti login dulu, login juga. Terus kita hapus. Oke, kita hapus. Oke, kita hapus. Jadi kita ganti, kita nanti coba untuk berpindah halaman juga. Kita ke beranda, kita kasih gitu aja, klik ke beranda gitu ya, klik ke beranda, kita kasih ke sini beranda. Nah, di dalam href ini kita kasih yang namanya base URL ya, yang kita sudah buat tadi kan base URL kan ya. Jadi kita kasih echo base underscore URL bla bla. Nah, kita ke beranda. Ini yang beranda ini adalah folder modulesnya, jangan controllernya. Kita kasih folder ya, huruf kecil aja. Kalau controller kan huruf besar depannya. Kita kasih ke beranda aja. Oke, kita coba refresh. Nah, ambil kan? Karena ini nggak muncul, nanti maunya kita kasih di sini login. Ya, dia ke login, ke modus login. Ini ini nama project, ini modulsnya. Kan index PHP sudah kita hapus juga toh. Jadi ya langsung login. Makanya kita beranda
masih kosong karena kan belum ada namanya modul berandanya. Kita buat ya di beranda, controllernya klik kanan, new file, beranda.php, huruf besar ya kalau controller. Nah, kodenya kita copy aja, beranda, terus kita ganti v beranda. Oke, dan view-nya ya juga dibuat juga di new folder, di modus beranda, di view-nya ada view beranda. Nah, gini kita copy aja yang di view login biar cepat. Kita nyoba di sini. Kalau mau ngoding ya teman-teman coding ya. Kalau mau buat aplikasi dengan MVC itu ya gimana, silakan, enak kok, nggak ribet. Nah, kalau banyak kita klik login. Nah, untuk base URL ya login. Nah, oke kita buka, jebret. Nah, beranda. Ini base URL itu jadinya kayak gini loh. Nah, di bawah ini ya, bawah sini ya, ada login. Kita login ya, kalau login beranda. Nah, ini adalah modul MVC. Jadi strukturnya kita nggak ngoding di controllernya gini. Welcome PHP ini controllernya nggak dipakai. CI-nya langsung ke modulus dia, modus beranda login. Kalau kita mau buat modulus register ya, register tampilannya register, coding aja ada codingan untuk register juga. Nah, kalau ada yang belum paham, silakan diulangi lagi. Kenapa sih kok ada modulus, ada gini, dan di dalamnya lagi ada kontrol model lagi? Kan terlihat ribet, tapi sesungguhnya nggak ribet. Ini nggak akan ribet kalau kalian bisa memahami, teman-teman bisa memahami ya, nggak ribet. Karena ini yang paling simpel di antara semua CI, yang paling simpel dan struktur adalah CI3. C3 MVC itu sudah simpel, tapi kan nggak terstruktur atau nggak rapi kalau kita ngoding dengan tim. Nah, maka dari itu ada namanya HMVC, agar semua project modul atau modul-modul yang dikerjakan itu tetap rapi. Namanya aku bagian login, temanku lagi bagian beranda, ada lagi bagian CRUD produk. Nah, ketika digabungkan agar terstruktur rapi, langsung dikopikan ininya aja ke modul sini aja. Dari sini ada login, nanti ada lagi CRUD pelanggan, CRUD apa, modul-modulnya, menu-menunya lah. Kalau lebih simpelnya nyebutnya menu-menunya, ada menu login, menu beranda, ada menu setting juga, ada menu user management. Nah, dari sini juga. Dan dalamnya ada controller model view. Nah, controller ini ada bisa terdiri dari banyak view juga sama. Oke. Untuk yang belum paham silahkan diulangi. Untuk semua bahan ataupun yang ini, nah ini ada, ini yang modul, ada yang ini aja lah. Aku nanti di deskripsi. Nah ini ada, aku kasih ini sama ada akses. Nah, dan juga link MVC yang sudah kita pelajari di sini juga ada di deskripsi di bawah. Oke, jangan lupa ulangi lagi kalau belum paham. Oke, kita ke closing aja wis. Oke, tadi kita sudah belajar bagaimana cara membuat CI MVC dan dari MVC merubah ke MVC. Nah, maaf tadi aku nggak on cam karena ya biar cepat processing videonya. Oke, selamat jumpa di video lain kali. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe, dan nyalakan lonceng di channel Febri Developer. Salam coding. Sampai jumpa di video selanjutnya. Yo.